Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Oksigen ID Channel, saat ini kamu sedang menyaksikan Tausiah Harian Ramadan bersama saya Putri Yulianti dan juga Ustadz Fazlur. Gimana Ustadz puasanya nih? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar ya Ustadz. Ya, alhamdulillah. Baik, kita akan terlebih dahulu mendengarkan tausiah dari Ustadz Fazlur mengenai bahaya sifat takabur. Dan tentunya juga kita akan membacakan dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel di rumah ya. Oke, kalau gitu Ustadz langsung aja tausiahnya. Terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi karimir rahman, allamal Qur'an, khalaqal insana, allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khair khalqillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man sara ala nahjihi wattaba'a bi sunnatihi ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, jamaah Oksigen yang dimuliakan Allah, seluruh kaum muslimin yang menyaksikan acara ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayahnya, dan mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini menjadi bulan keberkahan bagi kita semua. Tentu kita telah mengetahui dan nampak di tengah-tengah kita perilaku kesombongan ini. Banyak mungkin di antara saudara, kerabat, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal melakukan sifat-sifat sombong. Lantas apa bahaya kesombongan? Dilihat dari sudut pandang Islam. Maka kita akan berbicara terkait kesombongan, di mana Allah Subhanahu wa taala berbicara terkait sifat-sifat sombong ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang di mana Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Luqman, Allah mengatakan wala tusakhir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Wahai manusia, janganlah engkau berjalan di muka bumi ini dengan memalingkan wajahmu, dalam artian menyombongkan dirimu. Berjalan tidak boleh sombong, ya. Melakukan apapun itu harus kita dengan kerendahan hati. Wala tamshi fil ardi maraha, tidak memalingkan muka dengan keadaan sombong, tidak berjalan juga dalam keadaan sombong. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah tidak menyukai orang yang memiliki sifat-sifat sombong atau membanggakan diri. Maka sifat sombong atau takabur ini adalah sifat seseorang yang ingin membanggakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Maka Rasulullah SAW, hadis yang diriwayatkan Ibnu Mas'ud, mengatakan bahwa sesungguhnya la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan meskipun sekecil atau sebesar yang disebut dengan biji sawi. Ya, bahkan salah seorang pemuda mengatakan dalam lanjutan hadisnya, ya, mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya seseorang itu yuhibbu, mencintai, ketika thawbahu hasanan, bajunya bagus, wa na'luhu hasanatan, sendalnya bagus. Apakah orang yang seperti itu termasuk orang yang sombong? Kata Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Tetapi ingat, kata Rasulullah dalam lanjutan hadisnya, sesungguhnya kesombongan itu batarul haq wa ghamtun nas. Sesungguhnya kiber atau kesombongan itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, sahabat Oksigen dan kaum muslimin semuanya, tentu sifat-sifat sombong ini adalah sifat-sifat yang harus kita jauhi, karena kesombongan adalah sifatnya iblis. Lihatlah yang pertama kali Allah lakukan ketika iblis melawan perintah Allah, tidak tunduk dan patuh kepada Adam. Allah mengatakan wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika seluruh penduduk langit termasuk malaikat sujud kepada Adam kecuali iblis, Allah mengatakan kepada iblis pada saat itu, keluarlah engkau dari surga, karena sesungguhnya aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ada satu sifat yang dimiliki iblis sehingga Allah sangat membencinya, bahkan melaknatnya sampai hari kiamat, yaitu sifat kesombongan. Aba, dia enggan sujud kepada Adam, merasa dirinya lebih baik. Wastakbara, merasa dirinya lebih hebat. Wa kana minal kafirin, dan kesombongan itu dekat kepada kekufuran. Maka pentingnya kita merendahkan hati kita,
tidak melebihkan diri kita lebih tinggi daripada orang lain, karena sesungguhnya itu lebih dekat daripada sifat sombong. Mudah-mudahan kita semua di bulan Ramadan ini dijauhkan dari segala penyakit-penyakit hati, termasuk penyakit kesombongan yang membawa manusia kepada kekafiran, membawa manusia kepada kufur nikmat, dan membawa manusia merendahkan manusia yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Sama-sama. atas tausiahnya. Baik pemirsa Oksigen ID Channel, sebelum kita lanjut ke pertanyaan, kita akan jeda setelah yang satu ini. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam acara Tausiah Harian Ramadan. Oke Ustadz, sekarang udah banyak banget pertanyaan dari pemirsa Oksigen ID Channel di rumah nih. Pertanyaan yang pertama, apa sih ciri-ciri orang yang takabur? Baik, Alhamdulillah sahabat Oksigen ID Channel yang dimuliakan Allah dan para pemirsa, sesungguhnya kita sudah mengetahui bahwasanya sifat takabur atau sombong ini adalah sifatnya iblis yang tidak layak dimiliki oleh manusia, karena yang pantas menyombongkan dirinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ciri-ciri atau sifat orang yang memiliki kesombongan di dalam dirinya adalah yang pertama, dia suka pamer. Jadi sifat sombong itu merasa dirinya lebih baik, jadi dia selalu ingin tampil lebih baik dari orang lain dan suka memamerkan apa yang dia miliki. Jadi ibaratnya suka ya pamer kepada orang lain. Yang kedua, sifat sombong juga ini identik ya dengan sifat keras kepala. Ya, tidak ingin dinasehati, tidak ingin mendengarkan orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain, merasa lebih hebat daripada orang lain. Maka ciri-ciri kesombongan itu nampak dalam dua hal ini. Yang pertama adalah ketika dia suka untuk memamerkan sesuatu seperti layaknya Qarun, memamerkan hartanya di hadapan manusia yang lain. Ya, dan juga dia jauh dari sifat-sifat kerendahan hati, karena kita tahu bahwasanya ciri kesombongan yang tadi kita sampaikan adalah sulit untuk dinasehati, sulit menerima kebenaran karena merasa dirinya lebih hebat. Seperti layaknya Fir'aun yang mengaku Tuhan, mengaku dia adalah yang memiliki segala kekuasaan di muka bumi ini. Maka itu sifat-sifat yang tidak boleh dimiliki oleh manusia, karena sifat itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, lalu mengapa sih orang yang takabur itu sulit menerima kebenaran dari orang lain, Ustadz? Iya, karena memang sifat takabur itu atau sifat sombong itu memunculkan dua hal. Yang pertama, dia sombong kepada Allah yang menciptakan dia, sombong kepada manusia. Maka ketika dia sombong, dia sudah menafikan dan menolak yang namanya kebenaran karena di dalam hatinya merasa lebih baik. Maka ketika dinasehati, diberikan masukan, susah untuk menerima karena di dalam hatinya dia merasa yang paling benar, merasa yang paling tahu. Maka di dalam hadis dikatakan para penghuni neraka itu adalah orang yang sombong dan keras kepala. Iya. Lalu bedanya percaya diri dengan sombong itu gimana? Iya, tentu. Batasannya apa sih? Baik, tentu kita bisa membedakan. Kalau percaya diri itu timbul atas semangat diri, atas keyakinan diri yang dia bisa melakukan itu karena izin Allah dan atas latihan yang sudah dia siapkan. Beda dengan sombong. Sombong punya niat untuk mendapatkan simpati dari manusia atau melakukan sesuatu untuk manusia agar dilihat manusia. Jadi perbedaan percaya diri dan sombong ini memang kalau dilihat tipis-tipis, tapi nampak jelas ketika sudah diamalkan dalam sebuah perbuatan. Orang percaya diri adalah sebuah komitmen bagi dirinya untuk melakukan sesuatu semaksimal mungkin. Kita lihat kisah Nabi Musa, kita bisa baca kisah Nabi Musa, dia percaya diri menghadapi Fir'aun. Ketika Allah menyuruhnya untuk menghadapi Fir'aun, di dalam surah Thaha diminta oleh Allah bersama saudaranya Harun untuk menghadapi Fir'aun. Nabi Musa awalnya takut, tapi diberikan keyakinan oleh Allah sehingga dia merasa percaya diri. Ya, beda halnya Fir'aun yang ketika menghadapi Musa, dia merasa dirinya lebih hebat dan superior daripada Nabi Musa.
Gitu. Oke, baik Ustadz, kita jeda dulu ke Baik. pertanyaan selanjutnya. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya nih, aku ada VT tentang orang meninggal mengetahui perbuatan keluarganya. Oke, kita lihat cuplikannya berikut ini. Orang meninggal mengetahui perbuatan keluarganya. Pemirsa Oksigen ID Channel, benarkah bila setiap kabar tentang orang yang masih hidup bisa sampai kepada orang yang telah meninggal? Orang-orang yang sudah meninggal itu mengetahui perbuatan orang-orang yang masih hidup di dunia, khususnya keluarga dan kerabatnya. Jika yang sudah meninggal melihat amal baik yang masih hidup, merasa bahagia di alam kubur. Tetapi ketika yang meninggal melihat amal yang masih hidup tidak baik, akan merasa sedih di alam kubur. Mereka juga memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar sanak keluarga yang masih hidup itu jangan diwafatkan dahulu sampai mereka siap mendapatkan hidayah. Hal ini disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Ahmad. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amal-amal kalian akan ditampakkan kepada keluarga dan kerabat kalian yang telah meninggal di dunia. Bila amalan kalian baik, maka mereka bergembira dengannya. Bila sebaliknya, maka mereka berkata, ya Allah, jangan matikan mereka sampai Engkau berikan hidayah kepada mereka sebagaimana Engkau telah memberikan hidayah kepada kami. Hadis riwayat Ahmad. Bahkan jenazah yang di alam kubur bisa mendengar dari orang-orang yang masih hidup. Maka jangan mengira orang yang meninggal itu sudah terputus dengan dunia. Nah, itu tadi tentang orang meninggal mengetahui perbuatan keluarganya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kita lanjut lagi nih Ustadz dengan pertanyaan selanjutnya. Baik. Apa sih dampak yang ditimbulkan bagi seseorang yang memiliki sifat takabur? Baik. Tentu sifat takabur ini sifat yang tidak disenangi, baik Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta kita ataupun makhluk yang lainnya, termasuk manusia. Tidak ada manusia di muka bumi ini yang senang dengan sifat sombong. Karena sifat kesombongan ya di dalamnya ada sifat-sifat merasa lebih baik dan merendahkan manusia yang lainnya. Maka sifat ini sangat ditolak dan dibenci dalam agama kita. Bahkan sifat sombong ini akibatnya nanti di akhirat akan dimasukkan Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam nerakanya. Dikatakan di dalam surah Az-Zumar, fadkhulu abwaaba jahannama khalidina fiha. Masuklah kalian wahai orang-orang sombong ke dalam neraka, fabi'sa mathwal mutakabbirin. Maka itulah tempat seburuk-buruknya bagi orang yang sombong. Maka tidak ada tempat di muka bumi ini sebenarnya untuk orang yang sombong, karena kesombongan itu merendahkan manusia. Kesombongan itu menghilangkan nilai-nilai empati, nilai-nilai persaudaraan di tengah-tengah manusia. Maka Rasulullah tidak pernah mencontohkan kepada kita nilai-nilai kesombongan dalam hidupnya. Bahkan Rasulullah selalu mencontohkan kepada kita nilai-nilai kesederhanaan, baik dari segi kesehatan, dari segi ekonomi, politik, semua Rasulullah menjalankan itu dengan kesederhanaan dan juga keindahan, jauh dari aspek kesombongan. Oke. Lalu kita kan sering kali nih Ustadz nggak sadar dengan apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan kalau hal tersebut itu tidak baik. Dan gimana sih cara kita untuk menghindari sifat takabur itu sendiri? Iya. Pertama, hal yang harus kita lakukan, kita yakini apa yang kita dapatkan saat ini, kedudukan, jabatan, fasilitas, kehidupan rumah mewah, mobil yang canggih, teknologi yang begitu sempurna, kita harus ingat itu semua milik Allah. Kul kullu min indillah. Kata Allah di surah Nisa, semua itu milik Allah. Di dalam surah An-Nahl Allah sampaikan, ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kalian itu akan musnah, dan apa yang ada di sisi Allah itulah yang kekal. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Setiap nikmat yang datang kepadamu itu semua dari Allah. Jadi ingat dulu, apa yang kamu capai saat ini, keberhasilan kamu saat ini, itu milik Allah. Sehingga kesombongan itu lepas. Maka Allah mencontohkan dalam Al-Quran kisahnya Nabi Sulaiman di surah An-Naml, yang dimana Nabi Sulaiman dilimpahkan segala banyak fasilitas kehidupan. Dia raja, dia nabi, dia punya singgasana, dia punya pasukan, dia punya segala macam hal-hal yang luar biasa, bisa berbicara dengan hewan dan memiliki tentara dari jin dan manusia. Tapi itu semua tidak membuat Nabi Sulaiman sombong.
Bahkan Nabi Sulaiman mengajarkan kita bersyukur dengan doa yang beliau sampaikan di surah An-Naml, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, yang artinya, ya Allah, ajarkanlah, bimbinglah aku untuk selalu mensyukuri nikmat-Mu, agar segala sesuatu yang Engkau berikan kepadaku, aku syukuri untuk melakukan amal soleh, dan dengan amal soleh itu Engkau masukkan aku ke dalam hamba-hambamu yang solehin atau orang yang soleh. Jadi cara yang paling utama untuk menghilangkan kesombongan, yakini segala sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi pasti kita akan merendah di hadapan orang lain. Mau mobilnya mewah kayak perhiasannya mewah kayak itu semua tidak akan dibawa mati, dan jadi semuanya itu hanya titipan ya, Ustaz? Titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir hidup kita lihat ya, semuanya hanya pulang dengan membawa kain kafan seperti itu. Baik Ustadz Fazlur, terima kasih atas tausiahnya. Dan kebetulan saat ini kita berada di penghujung acara nih. Kita sudah mendekati waktu berbuka puasa, dan terima kasih untuk pemirsa Oksigen ID Channel telah menyaksikan tausiah harian Ramadan kali ini. Semoga bermanfaat ya bagi kita semua. Jangan lupa saksikan episode selanjutnya di waktu yang sama setiap hari. Kalau gitu, saya Putri Yulianti dan Ustadz Fazlur pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.